Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Ki Ageng Pangayoman. Selamat menonton video ini. Diceritakan, ada seorang soleh diberi anugerah yang tak terhingga. Dalam tidurnya orang soleh itu sering bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Namun selang beberapa waktu, pertemuannya dengan Nabi dalam tidurnya terhenti. Orang soleh itu pun merasa sedih. Tak lama kemudian, ia kembali dapat bermimpi bertemu Nabi SAW. Kesempatan bertemu Nabi dalam mimpi tersebut tidak disia-siakannya untuk menanyakan apa sebab yang menghalanginya bertemu dengan Nabi beberapa saat yang lalu. Maka Nabi SAW menjawab, "Bagaimana engkau bisa bertemu denganku dalam mimpimu, sementara di tempatmu terdapat sebuah buku yang mencela kekasihku, yaitu Yusuf An-Nabhani?" Maka setelah terbangun dari tidurnya, orang soleh itu segera mencari buku yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika menemukannya, ia membakar buku tersebut. Dan setelah kejadian itu ia kembali mendapat anugerah dan kehormatan bisa bertemu Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya seperti biasa. Cerita ini dituturkan oleh Syekh Ibrahim Atwa Audi dalam sebuah pengantarnya di salah satu buku Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani merupakan seorang syekh dalam tarekat Syaziliyah. Beliau ulama yang alim lagi warok, yang semasa hidupnya tak henti mencurahkan dan menyenandungkan rasa cinta serta pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah ini seolah menjadi bukti betapa perhatian Nabi Muhammad SAW kepada Syekh Yusuf An-Nabhani sungguh luar biasa. Nabi SAW seakan tidak ingin orang yang mencurahkan hidupnya untuk Nabi dicaci dan dicela. Syekh Yusuf An-Nabhani lahir pada 1265 Hijriah. Beliau merupakan keturunan Bani Nabhan, salah satu suku Arab Baduy di bagian utara Palestina, dan masuk otoritas hukum kota Haifa yang termasuk wilayah Akka, Beirut. Syekh Yusuf An-Nabhani lahir dan tumbuh di pedalaman tersebut. Beliau dididik langsung oleh sang ayah, Syekh Ismail bin Yusuf, seorang yang alim. Setelah tumbuh dewasa dan telah menghatamkan hafalan Al-Qur'annya, Syekh Yusuf An-Nabhani melakukan perjalanan ke Mesir dan belajar di Al-Azhar dari tahun 1283 Hijriah hingga tahun 1289 Hijriah. Setelah selesai dari Al-Azhar, ia mulai berkelana meninggalkan Mesir untuk ikut serta menyebarkan ilmu agama. Syekh Yusuf An-Nabhani sempat bekerja di istana pemerintah Utsmani. Kemudian ia kembali ke negeri Syam tahun 1296 Hijriah. Ia berganti-ganti pekerjaan dalam ruang lingkup pengadilan. Syekh Yusuf An-Nabhani meninggal pada tanggal 29 Ramadan tahun 1350 Hijriah. Orang yang mencintai kekasihnya tentu akan selalu menyebutnya, membaca dan menuliskan segala hal yang berkenaan tentang kekasihnya. Pikirannya pun akan selalu didominasi oleh sang kekasih. Begitulah barangkali yang dialami oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Kecintaan Syekh Yusuf An-Nabhani kepada baginda Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari kitab-kitab yang disusunnya. Beliau menulis beberapa kitab yang cukup penting berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan sampai sekarang karya-karya tersebut masih digunakan dan dibaca. Syekh Yusuf An-Nabhani tak hanya sekedar mengenal Nabi Muhammad SAW, namun sangat mengenal dengan kekasihnya tersebut. Sehingga ia dengan ikhlas mewakafkan dirinya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebab pengenalannya itu pula rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW begitu dalam. Dengan karya-karyanya,
Syekh Yusuf An-Nabhani seolah ingin mengajak kita untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Terima kasih telah menonton video di channel Ki Ageng Pangayoman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.